Ada kabar mengejutkan dari PDIP nih teman-teman. Disebutkan kalau internal PDIP khususnya di Solo ini memanas jelang Pilkada serentak 2024 ini. FX Rudy yang selaku Ketua DPD Kota Solo yang juga merupakan mantan Wali Kota Surakarta tersebut dilaporkan oleh kadernya sendiri ke polisi atas kasus dugaan ancaman seperti yang tertera di dalam video ini. Nah, mari kita tonton. Ini ada rekaman suara kronologis dari kejadian ini. Kronologis dari awal, jadi tanggal 29 ini kami bakal calon ini mendapat undangan dari Bapak FX Rudatmo untuk mengadakan koordinasi. Nah, di situ kita sampaikan, sama-sama menyampaikan kepada beliau, intinya dengan turunnya rekomendasi itu teman-teman menyatakan kecewa. Namun setelah menyatakan kecewa, masing-masing menyatakan sikap masing-masing. Termasuk saya menyatakan sikap bahwa saya tidak akan ikut tim pemenangan. Itu yang saya sampaikan kepada beliau hanya. Dan setelah itu ditanggapi oleh Pak Rudy, dan Pak Rudy saya juga tidak tahu tiba-tiba naik hitam, berdiri menyerang saya sambil nunjuk kepada saya. Waktu itu saya masih tetap duduk, tak pateni gue, jadi sudah mau pukul saya, namun dilerai sama teman-teman. Begitu kuatnya Pak Rudy itu berontak, akhirnya lepas dari pegangan teman-teman itu, lalu dia ngambil kursi mau dikeprokkan kepada saya, mau dihantamkan kepada saya. Namun alhamdulillah kursi itu bisa disaut sama mucus, dan saya masih tetap duduk. Jadi tetap duduk, terus akhirnya saya juga begitu mau ngeprokes, saya berdiri, memang berdiri. Akhirnya saya ditarik keluar oleh Paulus sama Roy. Dan waktu saya mau keluar itu Dian itu anaknya Pak Rudy, ya kebetulan ada di situ, namun dia tidak dapat undangan, hanya di warung kiri corner itu, dia kan rumahnya situ. Nah, dia bersama teman-temannya, tidak tahu berapa, 3 atau 4 orang yang ngemangi di warung itu, semuanya nyerang saya, dan Reo itu sempat mukul saya, namun saya masih bisa saya tangkis. Dan setelah itu kami digiring keluar oleh teman-teman untuk meninggalkan lokasi karena situasinya tidak kondusif, bilang. Itulah teman-teman kronologis yang diceritakan oleh si korban ini ketika dirinya diwawancarai oleh awak media. Rekamannya seperti yang kita dengar tadi. Ini ada Pak Rudy, kemudian ada anaknya yang melakukan dugaan penganiayaan, hingga akhirnya si kader ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Nah, ini dituliskan seperti di dalam video ini: geger di PDIP Solo jelang Pilkada, kader laporkan FX Rudy ke polisi, mengaku diancam dan hendak dikeroyok. Ini kita lansir dari Surakarta kita, ini berita ya teman-teman. Ini diberitakan menjadi heboh, bahkan ada banyak warganet yang mengomentari. Namun lebih lengkapnya teman-teman kita akan lansir lagi dari sumber berita lain. Berita lengkapnya teman-teman kita lansir ini dari serambinews.com yang diberi judul FX Rudy dilaporkan ke polisi oleh kader PDIP atas dugaan ancaman Ini agak sensitif kalau kita baca teman-teman. Begini nasibnya. Nah, ini internal PDIP kok semakin hari semakin rame saja. Di internal sendiri sudah agak bisa dibilang kacau seperti ini. Gimana mau memenangkan calon ini? Kalau di internal sendiri kacau-kacau seperti ini, saling melapor. Nah, ini apalagi Pak FX Rudy ini kan ketua DPD Kota Solo, tapi kok nggak bisa jadi contoh. Nah, ini mari kita baca berita lengkapnya teman-teman.
Mantan Wali Kota Solo yang sekaligus Ketua DPC PDIP. Oh, maksudnya tadi Ketua DPC ya, bukan Ketua DPD. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi, dilaporkan ke polisi atas dugaan ancaman. FX Rudi dilaporkan oleh kadernya sendiri bernama Wawanto. Diketahui dugaan ancaman itu terjadi pada 29 Agustus 2024 yang lalu. Sementara itu, PDIP Jateng sudah merespon pelaporan terhadap FX Rudi. Berikut fakta-fakta FX Rudi dilaporkan ke polisi atas dugaan ancaman tersebut. Dirangkum dari tribunsolo.com. Nah, pertama ada kronologi kejadian. Wawanto dalam kesempatannya menceritakan ancaman tersebut didapatkan saat rapat pengumuman pengusungan calon pilkada Solo 2024 PDIP pada 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB. Lokasinya berada di Girly Corner, Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Di sini Wawanto mengaku sudah ada upaya FX Rudi menyakiti dirinya. Saya sudah merasa diancam dan sudah ada tindakan untuk menyakiti diri saya. Bahkan sudah ada ancaman, ini urai dia. Berawal dari kekecewaan, Wawanto melanjutkan ceritanya. Ancaman tersebut bermula saat sejumlah kader kecewa dengan keputusan PDIP Solo yang mengusung Teguh Prakosa Bambang Nugroho atau Bambang Gage di Pilkada 2024 ini. Wawanto kemudian mempertanyakan keputusan tersebut kepada FX Rudi. Ia juga menyatakan tidak bersedia memenangkan pasangan tersebut. Nah, ini berita seperti dari rekaman si Pak Wawanto tadi yang menceritakan kronologi kejadian ketika dirinya mengalami dugaan penganiayaan dari Pak FX Rudi dan anaknya. Setelah mendengarkan kronologis kejadian, kemudian membaca berita lengkapnya, teman-teman, mari kita lihat apa saja komentar-komentar warganet nih menanggapi dari situasi panas internal PDIP, khususnya ini PDIP di Solo. Lanang kok lapor polisi, pengalihan isu anak raja kan lagi diusut. Wes PDIP bubar kewain, dubur nyisor podo eleke KB. Masalah sepele di up nggak medsos, ketik 1 PDIP bubar. Alah akal kalane Mulyono karo Kimpet. Ayo gas ramai-ramai laporkan tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Terus piye nek ngene iki, ini banyak bahasa apa ini, bahasa Jawa semua. Saya tidak paham, mungkin teman-teman ada yang paham. Komentar-komentar seperti ini tidak loyal partai, out saja. Semoga mendapatkan solusi terbaik bagi seluruh kader PDIP Solo. Yang jelas rekomendasi mutlak hak ketum sesuai aturan internal partai. Itu tadi teman-teman beberapa komentar-komentar dari warganet menanggapi dari ricuhnya internal PDIP di Solo yang ada dugaan penganiayaan ketua DPC ke kadernya sendiri atas perbedaan, mungkin ini perbedaan pemikiran atas mengusung suatu kader untuk maju sebagai calon, makanya terjadi hal yang seperti kita baca, kita dengarkan tadi. Ini sih kalau seperti ini lawan politik dari PDIP jadi makin gembira senang ini. Kalau terus kacau internal mereka, tentunya mereka tidak fokus untuk memenangkan pasangan calon mereka. Dan kemungkinan menjadi kalah. Atau menurut teman-teman gimana atas kejadian ini menanggapinya? Silakan tuliskan tanggapan ya teman-teman di ruang komentar, tepatnya yang di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama.